Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Wilda, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, saya sehat. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu. Bu Wilda, 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bu Wilda kalau saya mendapat tugas untuk melakukan supervisi di kelas Ibu ya. Iya. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan Bu. Yang pertama tahapan pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga tahapan pasca observasi ya. Nah, di siang hari ini Bu, kita melaksanakan tahapan pra-observasi ya, dimana harapan kita sama-sama di siang hari ini kita bisa dapat berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan Ibu ya, untuk melaksanakan supervisi dan juga agar pelaksanaan supervisi Ibu Wilda nantinya berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan, dan juga untuk meningkatkan kemampuan Bu Wilda dalam akademik ya, pengetahuan serta pengalaman Bu Wilda dalam pemrosesan pelajaran Bu ya. Nah, untuk membuka percakapan kita pada siang hari ini Bu, kalau boleh saya tahu nih, harapan Ibu Wilda dari pertemuan kita siang hari ini apa seperti itu Bu? Ya, saya senang sekali ya Pak, saya bisa bekerja sama dengan Bapak. Saya juga senang sudah supervisi untuk meningkatkan kompetensi saya, bagaimana saya mengajar di kelas, dan saya ingin juga berdiskusi sama Bapak mengenai rencana pembelajaran yang saya akan lakukan Pak. Oh baik, jadi tujuan kita siang hari ini itu untuk berdiskusi terkait persiapan Bu Wilda ya, dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Nah, kalau boleh saya tahu lagi nih Bu, nanti Bu Wilda akan menyampaikan materi tentang apa nih? Kami di kelas 6 nanti akan belajar tentang pendidikan Pancasila, di mana materinya itu tentang hubungan sila pertama dengan sila-sila yang lainnya pada Pancasila Pak. Oh, terkait dari materi tentang hubungan sila pertama dengan sila-sila lainnya ya, pada Pancasila. Nah, ini tentulah ada 7 pembelajaran nih yang akan dicapai oleh peserta didik. Nah, kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu? Nanti saya akan berikan kegiatan membaca, berdiskusi kelompok ya. Terus mereka akan mengetahui jika sila pertama itu ada kaitannya dengan sila yang lain, serta sila pertama itu merupakan sila dasar untuk pelaksanaan sila-sila lain. Nah, mereka berdiskusi kelompok, membahas materi, beberapa kasus yang berhubungan dengan materi Pak. Oke, baik, luar biasa sekali itu Bu ya. Nah, nanti tujuan pembelajaran ini apa nih area yang ingin Ibu kembangkan seperti itu? Ya, seperti tujuan pembelajaran yang pertama itu kita akan melakukan kegiatan membaca untuk meningkatkan literasi siswa Pak. Jadi siswa disuruh membaca untuk memahami bacaan, kemudian mencatat informasi ya. Terus tujuan keduanya mereka melakukan diskusi kelompok Pak bersama, terus berkolaborasi dengan memecahkan masalah. Oke, jadi ada kerjasama yang baik Bu ya, di antara teman-temannya. Oke, jadi area yang Ibu ingin kembangkan itu yang pertama itu meningkatkan literasi siswa Bu ya. Yang kedua adalah supaya anak itu bisa berkolaborasi, saling berdiskusi antara satu dengan yang lainnya. Luar biasa sekali itu Bu. Kalau boleh saya tahu Bu, apa-apa nih yang sudah Ibu persiapkan untuk supervisi nantinya kira-kira? Yang sudah saya persiapkan itu yang pertama pasti Pak ya RPP. RPP ini saya buat secara berdiferensiasi, terus mencantumkan KSE dan budaya positif. Nah, yang seperti Bapak bimbing kemarin ya, bagaimana untuk mencantumkan KSE, terus bagaimana membuat RPP. Selain RPP saya juga menyiapkan LKPD Pak ya. Nanti kan anak-anak dibuat kelompok mengerjakan LKPD. Terus nanti kan anak-anak berbeda-beda Pak ya mendapat LKPD-nya, jadi saya menyiapkan media belajar yang akan menunjang pemahaman mereka tentang materi yang saya berikan. Kemudian saya juga menyiapkan asesmen penilaiannya, bentuk asesmennya ada 3 kelompok yang akan saya gunakan menilai mereka pada saat bekerja nanti belajar Pak. Oke, alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, strategi apa yang Ibu gunakan di modul ajar
untuk pembelajaran besok, Bu? Nah, yang strategi yang saya gunakan pada materi ini tuh mencoba untuk berdiferensiasi, Pak ya. Jadi karena berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan, ternyata siswa itu ada 3 gaya belajarnya, yaitu auditori, visual, kinestetik, Pak. Jadi kalau misalnya auditori itu saya menyiapkan video pembelajaran. Kalau visual saya menyiapkan bahan bacaan ya, mereka bahan bacaan dari buku siswa atau bisa dari internet, Pak ya. Kalau kinestetik itu saya berikan keleluasaan untuk siswa yang lebih aktif untuk bertukar pendapat langsung, Pak. Oke, jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Luar biasa itu, Bu. Rasanya sudah tidak sabar ingin melihat pembelajaran Ibu Wilda. Nah, setelah saya mendengar nih persiapan-persiapan, terus strategi Bu Wilda, terus apa yang disampaikan tadi masalah alat peraga untuk pembelajaran, berdiferensiasi ya. Jadi kapan ini, Bu, kira-kira akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut, Bu? Iya, dari rencana pembelajaran yang sudah saya siapkan, mungkin Pak ya hari Selasa besok saya akan melakukan pembelajaran tersebut. Oke, nah jadi besok pada hari Selasa, Bu ya? Iya. Oke, hari Selasa nanti akan saya datang ke kelas Ibu Wilda ya, untuk melakukan supervisi kelas. Nah, saya akan melihat apa-apa saja yang terjadi di kelas Ibu ya. Kemudian setelah itu Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, kita adakan lagi, Bu, yang namanya percakapan atau tahapan pasca observasi ya, dengan Bapak pengajar praktik ya. Nah, sebelum kita akhir, Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini, Bu? Dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya besok, seperti model pembelajaran, strateginya, terus media yang akan saya gunakan besok, Pak. Oke, baik, Bu. Terima kasih atas waktunya ya, Bu ya, sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa yang ini menyiapkan? Silakan disiapkan. Disiapkan terlebih dahulu, Nak. Iya. Beri salam pada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan berdoa. Baca doa. Oke, anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya kalau baik semua. Ibu mau absen, siapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa, Clara? Ada yang tahu Clara kenapa? Oh, sakit ya. Oke, kita langsung ke materi. Pada hari ini kita belajar PPKN ya, tentang Pancasila. Oke, silakan dibuka buku Pak ini PPKN-nya, silakan dikeluarkan.
Sudah? Pancasila ya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ada video, silakan disimak terlebih dahulu ya materinya. Kelompoknya sudah dibentuk. Di sini ada tugas per kelompok di mana kalian akan menjelaskan masing-masing gambar. Gambar ini tidak Ibu kasih tahu ini sila keberapa. Kalian hubungkan sila pertama dengan sila 2, 3, 4, 5 ya. Kalian ceritakan apa yang terjadi di sini. Tolong benar-benar diperhatikan gambarnya ya, dibaca ya. Diskusikan ya, jangan berdebat. Ambillah jawaban yang terbaik ya. Jangan saling ego, jaga sikap kalian pada saat diskusi. Ini Ibu bagikan, silakan bekerja sama ya. Oke, pada saat nanti presentasi ini sudah Ibu siapkan ya gambar yang besar. Nanti kalian maju semua dan Ibu tulis di situ ada sila keberapa, kalian urutkan. Ini sila keberapa ya, diskusikan ya. Jangan takut kalau jawaban kalian salah ya. Yang penting utarakan pendapat kalian. Kan ini sila keberapa? Kalian baca di sini ya, musyawarah. Berarti musyawarah ke sila keempat. Sini sila keempat. Hubungan gambar. Ini gambar orang-orang beragama beda. Jadi musyawarah itu boleh ia mengambil suara tanpa membedakan agama. Ditulis di sini hubungan ya. Ya, selesai kita presentasi sekarang ya. Ke depan silakan kelompok ini untuk presentasi kalian urutkan ya. Di sini kan Ibu buat sila 1, terus kalian urutkan, pegang satu persatu ya. Sila kedua, sila ketiga, sila oh salah ya. Nah, kalian urutkan gambar ini ya. Ya oke, kelompok ini silakan diurutkan, kalian pegang. Ayo maju. Nah, dosa. Kalau tegak di sila keempat, Tidak, berdirinya seperti ini. Nah, jadi teman-temannya bisa melihat. Nah, oke. Ya silakan, kakek itu Alisa isi pegang. Ini sila ke. Oke. Sila ketiga. Nah. Oke, Giovanni. Nah. Oke, inilah ini kalian ini biar teman-temannya kelihatan di sini. Oke. Ini diskusi kalian kan? Ya. Nah, kalian perhatikan yang lain ya. Apakah sudah benar ini menurut mereka ini sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima? Apakah sudah benar? Benar ya. Bisa kalian jelaskan? Coba Ibu minta tolong jelaskan sila keempat dulu. Untuk kelompok ini coba jelaskan. Mengapa ini gambar ini sila keempat? Oke. Kita tepuk up ini, beri semangat dulu ya untuk kelompok ini. Ayo beri semangat dulu. Ayo mana? Oke, beri semangat terlebih dahulu. Nah, itulah hasil presentasi mereka. Sekarang Ibu lempar ke kelompok lain. Ada nggak yang ingin bertanya atau memberikan pendapat? Saya ingin bertanya. Apa Nabila? Jelaskan kembali dengan gambar yang nomor 2. Gambar ini. Oh iya, ada kelompok ini yang menjelaskan? Ini sila ketiga. Silakan, Fiona. Kesimpulan, ayo kita buat kesimpulan tentang pelajaran hari ini. Berarti sila pertama itu menjadi dasar dari sila-sila ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 ya. Ada yang ingin menambahkan?
Sudah mengerti semua materi pada hari ini? Sudah, alhamdulillah. Berarti kita sudah selesai. Kita akhiri dengan doa ya. Oke, silakan berdoa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya? Alhamdulillah Pak, baik. Apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Baik Bu Wilda, terkait dengan rangkaian supervisi akademik yang kita lakukan sekarang Bu Wilda ya. Kemarin kita sudah melakukan yang namanya kegiatan cakupan pra-observasi dan kegiatan observasi ya. Nah, kalau boleh tahu Bu, tujuan kita diskusi hari ini apa sih? Tujuan diskusi kita ini saya ingin mengetahui Pak ya, setelah observasi saya sudah melakukan kegiatan pembelajaran. Di sini saya ingin mengetahui Pak ya, batas mana keberhasilan saya. Terus saya ingin bertukar pendapat, bertukar pengalaman juga dengan Bapak. Jadi saya bisa ada masukan untuk pembelajaran saya selanjutnya Pak. Oke, berarti pada saat kegiatan observasi kemarin juga sudah melakukan hal yang baiklah gitu ya. Nah, terus kira-kira Bu perasaan Ibu pada saat itu bagaimana? Perasaan saya pada saat itu sebenarnya karena belum terbiasa Pak ya di observasi, jadi agak gugup, apalagi diawasi mengajar Pak. Tapi alhamdulillah kegiatan itu berjalan dengan lancar, walaupun Pak ya ada sedikit yang masih kurang yang harus ditingkatkan lagi pada saat ini. Oh, berarti alhamdulillah Bu ya sudah berjalan dengan baik Bu ya. Walaupun masih merasa gugup seperti itu. Iya, belum ada Ya. beberapa yang di luar dari target kegiatan pembelajaran. Oke, nah terus Bu kalau boleh tahu boleh ceritakan kembali Bu atau langkah-langkah apa saja yang Ibu lakukan pada saat proses pembelajaran? Pada saat langkah-langkahnya itu pertama saya melakukan asesmen awal dulu Pak ya. Nah setelah melakukan asesmen awal di modul ajar itu saya melakukan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak ya. Nah, di mana saya membagi kelompok siswa itu kelompok sesuai tingkatan materi atau tingkatan pemahaman materi ya Pak ya. Nah kemudian saya membuat diskusi kelompok. Antara kelompok-kelompok yang sudah dibagi itu jadi diskusi kelompok. Terus saya melibatkan juga kompetensi sosial emosional. Terus, nah saya lupa Pak, literasi. Oh, iya. Literasi siswa tetap kita utamakan literasi. Terus dan diutamakan juga kolaborasi Pak. Kolaborasi itu muncul kegiatan diskusi kelompok. Oke, berarti itu termasuk yang ini kemarin Bu ya di percakapan kita di pra observasi itu kan ingin mengembangkan di apa namanya di area pengembangannya di literasi dan kolaborasi ya. Nah, kalau boleh tahu Bu dari apa yang Ibu sampaikan tadi ada tidak kendala-kendala yang Ibu hadapi ketika melakukan proses pembelajaran? Ya, pasti ada Pak ya kendala-kendala yang membuat kita tidak mencapai 100% dari tujuan pembelajaran kita. Salah satunya ada beberapa anak ya kurang antusias pada saat kegiatan pembelajaran. Nah, setelah diselidiki, kenapa kamu tidak aktif? Ternyata alasannya karena tidak sarapan. Kenapa kamu tidak sarapan? Ya banyaklah faktor ya, mungkin orang tuanya. Nah, di situ kurang sarapan berarti mereka kurang energi Pak ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Terus kendala kedua itu manajemen waktu, penyelesaian pada saat penugasan. Siswa terlalu santai, jadi sehingga waktu pembelajaran sudah habis mereka belum selesai, Bu, saya belum selesai. Jadi jatuhnya kegiatan diskusi itu tidak bisa berlanjut Pak ya, jadi jatuhnya PR gitu. Berarti nah dari kendala-kendala yang dihadapi tadi Bu ya kayak anak yang benar-benar
waktunya tadi ya, terus sarapannya mungkin ya. Nah, kira-kira Bu, solusi yang menurut Ibu yang paling tepat nih untuk menangani apa masalah yang Ibu hadapi tadi? Masalah untuk sarapan itu pasti ya kita mengingatkan ya, hanya sekedar mengingatkan, memotivasi siswa untuk mempersiapkan diri untuk siap belajar dari rumah. Kalau untuk manajemen waktu penugasan mungkin saya akan lebih tegas lagi kepada siswa untuk sepakat, membuat kesepakatan kalian harus menyelesaikan tugas ini dalam waktu 30 menit harus selesai ya, seperti itu. Jadi saya menekankan kepada siswa untuk membuat kesepakatan kelas agar mereka aktif ya, aktif menyelesaikan tugas. Baik, jadi Ibu ya, Ibu akan mengingatkan kembali kepada siswa ya tentang pentingnya sarapan sebelum berangkat sekolah. Terus apa ya tadi ya, bagaimana Ibu membagi waktu ya dalam durasi pengerjaan tugas Bu ya bersama siswa-siswa Bu ya. Itu yang ingin saya tanyakan lagi, kira-kira dari apa yang disampaikan tadi, kapan lah kira-kira Ibu akan melaksanakan apa yang direncanakan tadi? Insya Allah pada kegiatan pembelajaran selanjutnya ya, misal pada pembelajaran IPAS ya Pak ya, saya akan menekankan kembali untuk anak-anak untuk manajemen waktunya terutama Pak ya. Untuk penugasannya kalian harus menyelesaikan dalam waktu yang sesuai dengan kesepakatan Pak. Terus saya akan meningkatkan lagi keaktifan siswa dengan menambah-nambahkan kegiatan diskusi, kegiatan atau lebih interaktif lagi seperti kuis agar lebih berantusias ya. Untuk yang masalah sarapan itu yang pasti saya sebelum pulang sekolah saya ingatkan kembali pada siswa untuk motivasinya, kesiapan harus disiapkan, pembelajaran itu bukan dari sekolah tetapi dari rumah ya. Oke, berarti apa yang Ibu sampaikan tadi sudah apa yang Ibu rencanakan Bu ya, pastinya akan dilaksanakan. Saya doakan semoga apa yang Ibu rencanakan tadi dapat terrealisasi dengan baik ya, dapat meningkatkan proses pembelajaran yang lebih baik dan sesuai dengan harapan Ibu. Oke. Untuk kesimpulannya Bu hari ini bagaimana? Kira-kira untuk kesimpulan hari ini Pak, saya rasa untuk kegiatan pembelajaran saya harus lebih tingkatkan lagi baik dari untuk belajar menurut saya sudah sesuai, tetapi dari penerapannya saya harus tingkatkan lagi. Mungkin saya harus menambahkan ya saya sebutkan tadi kan kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas terus diingatkan kembali kepada siswa, terus lebih memotivasi siswa, berinteraksi dengan siswa agar siswa itu aktif ya, mengajak siswa ayo anak-anak berdiskusi, jangan takut, harus aktif, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu ya atas jawaban-jawabannya. Sekarang saya akan memberikan waktu kepada Bapak PD kita, Bapak Nasrul Pak, untuk memberikan umpan balik terkait dengan percakapan observasi atau kegiatan observasi yang sudah dilaksanakan. Kami silakan Pak. Terima kasih kepada Pak Amir dan Bu Juwilda atas kegiatan visi akademik yang sudah dilakukan ya. Walaupun untuk pra dan observasi saya kebetulan tidak ikut ya, tapi sudah membaca katanya. Alhamdulillah saya bisa memahami apa yang Bapak Ibu sampaikan di sesi pasca observasi. Jadi terkait untuk pasca observasi ini yang saya perhatikan tadi kalau secara Arif Tirta ya, tadi Bapak dan Bapak Dian sudah mengatakan tujuan berbeda ya. Jadi tujuannya apa yang akan dilakukan dari pasca observasi ini? Dan juga saya itu membahas pencapaian yang telah dicapai terkait ya apa hal-hal yang ingin dicapai di pra observasi dan sudah dilakukan observasi ya. Saya minta pendapat dan pendapat ke Pak Mahjong selaku coach yang pada saat itu ya. Kemudian itu sudah disampaikan. Kemudian alhamdulillah untuk percakapannya tadi dua arah ya. Tidak ada yang dominan. Artinya yang harus dominan pastinya kunci ya, bukan coach ya pastinya. Alhamdulillah Bu Wilda sudah menyampaikan banyak hal yang ingin disampaikan. Pak Dion juga memberikan kembali tidak menggurui seperti dia tadi di akhir juga sudah ada
menyampaikan apa yang pas observasi masih belum maksimal ya. Jadi saya dengar ada anak yang belum sarapan, kemudian manajemen waktu ya. Jadi pada saat observasi itu istilahnya itu ketika presentasi anak sudah selesai atau belum, karena tadi atau pengalaman sebelumnya sehingga tadi manajemen waktu akhirnya jadi PR. Ini pas apa? Tugas pematih Pak. Oh, pas tugas Iya. pematih ya, pas diskusinya ya, pas tugas individu gitu Iya. lebih mana gitu. Tapi tadi sudah TL selanjutnya di pelajaran berikutnya mungkin di IPAS tadi selesai dengar apa yang dimaksimalkan lagi agar anak-anak ketika belajar saya itu sudah sarapan kemudian bisa memanajemen waktu ya. Oke. Dan itu jadi pembelajaran kita bersama ya, bagaimana anak juga bisa mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut ya. Kalau memang harus selesai hari itu ya bisa selesai, tidak jadi PR. Kemudian tadi Bu Yunda sudah menyampaikan kesimpulan ya, kesimpulan tadi di intinya ya, terima kasih kepada alhamdulillah sudah saya itu ditanggapi dari kementerian Konservasi. Seperti yang bisa saya amati, ya, semoga depannya Bu Yunda juga bisa belajar observasi teman sejawatnya. Jadi dari pra, dari pasca, dari pra, observ dan pasca. Soal itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas tanggapan dan kembalinya terkait dengan percakapan kasus observasi. Akhirnya kegiatan atau rangkaian supervisi akademik sudah selesai, mulai dari percakapan pra-observasi, kegiatan observasi, dan percakapan kasus observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyak kepada Bapak Nasrul dan Ibu Julda yang sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.